طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, saya Robi Cahyadi, NIM 2410418138. Saya guru pendidikan agama Islam SD Negeri 210 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 pada Universitas Islam Negeri Raden Patah 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi yang berjudul Beriman kepada Rasul. Materi ini adalah materi kelas 4 SD semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran self-directed learning. Video ini dibuat pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bersekolah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan supaya tetap semangat, kita tepuk semangat ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sebelum kita memulai materi pelajaran, kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir di kelas? Tidak ada. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita akan mereview apa-apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, atau apa yang mau ditanya terkait materi pelajaran kita minggu lalu. Ada yang mau ditanya atau yang kurang jelas? Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan buka buku temanya di bab 7 ya. Bab 7 tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum kita ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita akan mengetahui ya makna
beriman kepada Rasul. Yang kedua, tujuan kita mempelajarinya agar kita mengetahui sifat-sifat Rasul. Apa saja sih sifat-sifat Rasul itu? Dan yang ketiga, apa sebenarnya tujuan Allah SWT mengutus Rasul, atau tujuan Rasul itu diutus untuk apa? Dan yang terakhir adalah kita bersikap, bagaimana kita bersikap beriman kepada Rasul, sikap kita untuk beriman kepada Rasul dalam kehidupan hari ini. Oke, kita mulai ke materi pembelajaran. Baik, anak-anak, kita mulai di bab 7 ya. Silakan dibuka bukunya dan perhatikan tema kita hari ini atau materi kita hari ini, beriman kepada Rasul Allah, ya. Dan sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu makna iman kepada Rasul Allah, ya. Apa itu iman? Iman adalah yakin atau kita percaya kepada Allah. Ya, kalau kita tidak yakin, maka kita tidak beriman. Kalau kita yakin, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rukun iman keberapa? Percaya kepada Rasul-Rasul. Rukun iman yang ke? Setelah kitab-kitab. Ya, jadi yang pertama kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, dan yang keempat adalah kita percaya kepada Rasul. Rasul itu siapa? Rasul itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ajaran yang disampaikan melalui nabinya. Kemudian ada berapa Rasul yang Allah utus? Ya, yang wajib kita ketahui yaitu termasuk Rasul kita, Nabi kita yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, sedikit profil tentang Rasulullah SAW. Ya, beliau lahir di hari Senin, ini menurut sejarah ya, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi, yang dikenal sebagai dengan Tahun Gajah. Ini sejarah singkat mengenai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu terlahir dalam keadaan seorang yatim. Ya, jadi Rasulullah itu ketika dilahirkan oleh ibunya, ayahnya bernama Abdullah, ibunya namanya Aminah, itu Rasulullah sudah tidak memiliki ayah lagi. Ya, jadi ketika dalam kandungan, kita usia kandungan ibunya 4 bulan, ayahnya meninggal. Ya, jadi Rasulullah terlahir tanpa ayah karena ayahnya sudah meninggal. Lanjut, kita singkat saja. Setelah Rasulullah ditinggal oleh ayahnya, kemudian juga ditinggal oleh ibunya, maka pengasuhan Rasulullah jatuh kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah itu ternyata kakeknya juga meninggal, maka pengasuhan berikutnya oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Kemudian ketika remaja, Rasulullah berdagang, ya, kemudian mengikuti seorang yang bernama seorang wanita yang bernama Khadijah, yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Jadi usia pada saat Rasulullah menikah adalah usianya 25 tahun. Ya, kita singkat saja. Setelah pernikahan itu
maka Rasulullah mempunyai anak dari pernikahan dengan Khadijah. Yang pertama ini menurut sejarah ya, ada Al-Qasim, anak Rasulullah yang pertama, kemudian ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah, dan Ibrahim. Ini menurut sejarah anak-anak yang terlahir dari pernikahan Rasulullah dan Khadijah. Semuanya meninggal ketika Rasulullah masih hidup kecuali Fatimah. Ya. Al-Qasim itu masih anak-anak, kemudian Abdullah, Ibrahim, semuanya masih anak-anak meninggal. Ya. Ada Zainab, Ruqayyah ini setelah menikah meninggalnya. Nah, yang meninggal terakhir ketika Rasulullah masih hidup, kemudian Rasulullah meninggal, itu hanya Fatimah. Dan tidak lama setelah Rasulullah meninggal, sekitar 6 bulan, maka Fatimah juga menyusul Rasulullah meninggal. Ya. Kita lanjut. Nah, kemudian Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan. Ya, jadi salah satu makna daripada Allah mengutus Rasul, Allah mengutus Nabinya adalah sebagai teladan atau contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Karena Allah SWT berfirman, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kata Allah, tidaklah sesungguhnya telah ada, kata Allah, pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi. Buat apa? Untuk dicontoh. Ya. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya yang kedua tentang sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah sidik, yaitu jujur, dari buku bisa dilihat. Kemudian yang kedua ada tampil, artinya menyampaikan. Yang ketiga amanah, terpercaya. Dan yang keempat amanah atau cerdas, atau kalau disingkat biar kita mengingatnya bisa disingkat dengan staff. Ya, isidik, tampil, amanah dan amanah. Lanjut. Kemudian kita lihat dulu video ya tentang sifat dan teladan Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mandiri. Adik-adik, pada suatu ketika ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang setelah kita melihat video tadi, sekarang tugas kelompok untuk membuat, dan kita akan menampilkan tentang sifat-sifat Rasul dengan posternya. Bagikan tugasnya, silakan di luar masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 akan dibuat, dan kelompok 2, dan ini kelompok 3.
Silakan dibuat dengan pensil warna atau air. Nanti setelah selesai baru kita tampilkan di depan masing-masing kelompoknya. Kita buat karena ini masalahnya ya, ada 3 ini kelompok 4-nya. Kemudian keluaran ya, ini berdua juga kaitan sama Tuhan, rasa sama Daria, ini Zaki sama Raisa. Ya, yang membuat dan diwarnai. Sudah selesai nanti kumpulkan dan juga posting ya. Silakan dibuat dulu. Waktunya 10 menit ya. Ada. Oke anak-anak, sudah semua? Oke, silakan maju. Aisyah, silakan maju. Kita tampilkan hasilnya. Ya, di sini. Kemudian Inan. Ini ya. Inan ini sama Putri ya. Kemudian Misa sama Atika. Kemudian Kaila sama Bunga Curi. Maju. Kita masih lagi. Ini. Sini. Oke, kita lihat dulu dan kita ukur dulu hasilnya ya. Masing-masing kelompok supaya nanti bisa Bapak nilai ya. Dari kelompoknya Raisa, kemungkinan kelompoknya Cina, kemudian Michelle dan Hela. Silakan dulu. Ya, setelah kita membuat poster, ya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan Rasul diutus. Kita nonton dulu tujuan Rasulullah diutus. Yang ketiga yaitu tujuan Rasul diutus. Rasulullah, pembawa cahaya kehidupan. Pada zaman dahulu, dunia berada dalam kegelapan. Bukan kegelapan malam, tetapi kegelapan moral. Manusia lupa kepada Sang Pencipta. Mereka menyembah berhala, saling bermusuhan, dan hidup tanpa pedoman. Lalu Allah, yang Maha Penyayang, mengutus Rasul-Nya sebagai cahaya di tengah kegelapan. Rasul datang membawa wahyu, membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Tujuan pertama Rasul diutus adalah mengingatkan manusia bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Tidak ada Tuhan selain Dia, Sang Pencipta alam semesta. Ya, itu tujuan Rasul diutus. Silakan dicatat ya. Silakan dicatat yang pertama, kalau catatannya. Jadi yang pertama Rasulullah diutus itu untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Apa maksudnya Pak?
Maksudnya kita hanya mengesahkan Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud daripada untuk mentauhidkan Allah. Tidak kita menyembah selain Allah, beribadah selain Allah, tidak, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Di Rasulullah diutus untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, memperbaiki akhlak manusia. Jadi Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak kita semua, ya, yang tadinya misalnya tidak sholat, tidak beribadah dengan yang benar, kemudian akhlaknya kurang bagus, kurang baik, maka dengan diutusnya Rasulullah, maka untuk memperbaiki akhlak manusia supaya akhlaknya menjadi lebih baik. Yang ketiga, memimpin manusia ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada di antara kita atau di antara umat Rasulullah yang bengkok, yang tidak sejalan, ya, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas Rasulullah membimbing yang tadinya tersesat menjadi lurus, yang tadinya tidak beribadah menjadi beribadah, yang tadinya akhlaknya tidak baik menjadi baik. Dan yang terakhir adalah menyampaikan wahyu dan Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Rasulullah tugasnya yang terakhir itu menyampaikan wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, ya, dan Al-Quran juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya di Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ada juga turunnya di mana, misalnya di Mekah, ya, kalau di Madinah nanti itu sebab atau menyampaikan wahyu dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah? Selanjutnya, ya. Ada 4, ya. Nah, selanjutnya, apa sih pesan moral dari materi kita ini? Allah SWT menuliskan di surat Al-Ahzab ayat 70. Kita baca bareng-bareng, ya. Kita mulai dari ta'awudzul. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa artinya? Ada yang bisa? Apa itu artinya? Coba Salsa. Oke, baik. Sekarang buat Salsa. Arti ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Taqullaha, bertakwalah Allah, wa qulu qawlan sadidan, ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian selanjutnya adalah sikap kita, ya,
sikap kita, yang keempat ya, yang keempat sikap kita beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tugas lagi, tugas kita sampaikan ayat-ayat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita sampaikan teman kita, orang tua kita, keluarga kita, adik, kakak, tentang surah Al-Ahzab ini, ya, terutama ayat yang ke-21 dan ke-70. Nanti Bapak akan bagikan kertasnya, kalian buat naskahnya, nanti maju satu-satu ke depan atau per kelompok ya, dua orang saja, perwakilan saja. Ini kertasnya silakan dibuat naskahnya. Ya, kita bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalau sudah selesai, baru kita maju satu-satu ya. Ya, silakan dibuat naskahnya, dipelajari, dihafalkan, nanti baru maju satu-satu ke depan. Ya, silakan. Oke, silakan yang maju duluan dari kelompok 1, Kaila dan Salsa. Silakan di sini bacakan naskah dakwahnya. Silakan. Yang lain dengarkan dan simak ya. Jadi anggap saja ini penonton. Ya, silakan. Ya, silakan. Kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naskah Rasul. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Oke, selanjutnya kelompok 2, Naumia dan Fadlan. Silakan dulu. Ya. Mulai diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok ketiga yang terakhir yaitu Putri dan Gina. Boleh tepuk tangan. Sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya. Ada yang tidak dimengerti? Oke, kalau tidak kita review dulu sebentar ya. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah tentang makna iman. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir,
Oke, kalau tidak ada yang ditanya berarti sudah jelas, sudah bisa ya. Sekarang Bapak kasih PR ya. Silakan dibuka buku temanya dan nanti kerjakan untuk halamannya di halaman 127 ya. Yang ayo kerjakan ada 5 soal. Nanti ini untuk PR di rumah, halaman 127, 5 soal ya. Nah kemudian nanti minggu depan kita akan ke materi selanjutnya, yaitu bab ke-8 tentang apa? Aku anak soleh ya. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طويل الشوق يبقى في اغترابي، ثقير في الحياة من